Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Gilang Wrestling. Mari kita mengupdate informasi seputar dunia gulat profesional yang ter-up-to-date cuma di channel ini ya. Saya usahakan akan terus update setiap hari kalau pas tidak ada deadline. Oke, informasi pertama yang lagi rame nih. Acaranya SmackDown tadi pagi di Madison Square Garden ya, yang mana ada Bapak The Beast Brock Lesnar yang kembali menghadapi bertemu langsung dengan Paul Heyman. Gimana responnya Paul Heyman? Buat yang udah nonton atau mungkin agak kurang paham, kita akan jelaskan ya. Di segmen berikutnya di SmackDown ada Becky Lynch yang ya elah aneh sekali. Saya kurang suka karakter Becky Lynch yang sekarang ya. Tapi kita sedikit bahas tentang Becky Lynch and Bianca Belair yang ada segmen untuk sign kontrak. Terus juga The Demon Finn Balor finally return dan akan menghadapi Roman Reigns di Extreme Rules. Lanjut, kabar John Cena return juga setelah di SummerSlam dia perpisahan begitu ya. Tetapi dia kembali lagi untuk live event, tapi hanya untuk dark match dan tidak disiarkan di televisi setelah SmackDown tadi pagi. Lanjut lagi kabar tentang Bryan Danielson new AEW contract. Kontraknya Bryan Danielson bersama AEW berapa sih? Berapa lama sih? Kita akan bahas lagi. Satu lagi nih tentang penjualan tiketnya AEW Dynamite Grand Slam yang akan diadakan di Arthur Ashe Stadium di New York, Amerika Serikat. Mari kita bahas untuk episode podcast Gilang Wrestling di hari ini. Kita bahas tentang Brock Lesnar ya. Jadi teman-teman, pas kick off-nya SmackDown tadi pagi itu diawali dengan segmennya Roman Reigns Universal Champion yang disiarkan dari Madison Square Garden. Reigns bertanya kepada fans di New York City untuk acknowledge him, but itu dipotong ataupun diinterupsi oleh musiknya Brock Lesnar. Dan Paul Heyman bertanya ke Lesnar, kenapa mau mendapatkan ataupun go after Universal title when there are other titles. Ada title lain yang bisa dikejar begitu. Dan Lesnar terus nanya ke Heyman, kenapa gak bilang Roman Reigns kalau aku kemarin mau datang di SummerSlam gitu. Berarti selama ini Paul Heyman tahu kalau Brock Lesnar akan datang di SummerSlam. Berarti Paul Heyman gak bilang ke Roman Reigns kalau ada Lesnar yang datang. Nah ini membuat Reigns heran dan kaget gitu. Nah, terus pergi deh si Roman Reigns ini dengan Usos, meninggalkan Brock Lesnar dengan Paul Heyman. Terus Heyman ngambil mic begitu, terus menintroduksi ataupun memperkenalkan Brock Lesnar seperti biasa. Dia bilang biasa itu, I was the advocate. Saya dulu sebagai advocate-nya Brock Lesnar selama 20 tahun. Dan dia memperkenalkan Brock Lesnar seperti biasa, Brock Lesnar. Dan Lesnar ngerasa, wah ini kayak sudah lama gitu rasanya, ada rindu dia dengan hal itu. Terus Lesnar bilang ke Heyman kalau bilang ke Reigns untuk terima tantanganku untuk bergulat untuk mendapatkan Universal title. Dan Heyman tidak menjawabnya. Dan akhirnya Lesnar memberikannya F5. Dan masuklah Roman Reigns untuk mengganggu tersebut, untuk memukulnya dengan Superman Punch. Dan Lesnar menangkisnya, mau memberikan F5 juga, tapi The Usos mengganggu. Dan akhirnya Usos kena Suplex City. Dan sangat jelas di episode kali ini ya kalau Lesnar itu babyface. Dia seorang babyface yang pastinya
akan melawan seorang heel yaitu Roman Reigns. Dan kelihatan sekali juga kalau Lesnar dengan Heyman hubungannya sudah selesai. Sudah tidak ada hubungan lagi begitu. Satu pertanyaan masih tersimpan dan mungkin akan dibahas di episode SmackDown berikutnya, di mana Heyman kenapa nggak ngasih tahu ke Roman Reigns kalau Lesnar bakal datang dan muncul di SummerSlam. Ini akan jadi pembahasan yang sangat menarik untuk episode SmackDown berikutnya. Bagaimana pendapat teman-teman dengan segmen ini? Saya sangat-sangat berpikir. Saya sangat-sangat menganggap kalau segmen ini adalah segmen pembuka yang sangat keren di episode SmackDown kali ini. Dan juga crowdnya, fans yang hadir di sana, penontonnya sangat luar biasa bersemangat. Apalagi soalnya ini mereka melihat ataupun kebagian Brock Lesnar itu pada saat pembukaan. Nah, makanya membuat semua fans itu wah luar biasa. Pas segmennya Roman Reigns promo pun fansnya juga sangat bersemangat gitu loh. Ini yang paling pernah saya kasih tahu juga, kalau ini yang membuat kita yang nonton di televisi itu seneng nonton gulat. Salah satunya adalah karena fansnya yang bersemangat. Kalau fansnya cuma diem aja, cuma lihat doang, cuma cheersnya dikit-dikit, itu nggak seru ya. Setuju nggak sih? Setuju. Ini segmennya keren sekali. Teman-teman yang mungkin belum nonton SmackDown, tonton segmen ini. Segmen ini aja sampai iklan udah. Jangan nonton segmen lain. Satu lagi, segmen dari Becky Lynch. Saya tidak mau mengomentari seluruh segmennya ya. Yang saya mau komentari adalah WTF. Inilah cara kreatif dari WWE untuk membuat sebuah karakter, memberikan sebuah karakter heel untuk seorang Becky Lynch yang disupport banyak fans. Banyak yang bilang kalau ini nggak cocok nih si Becky Lynch ini pakai heel dan dipaksain dengan gaya begini begitu. Tapi ya mau gimana lagi. Ini sudah dipatenkan untuk direncanakan kepada Becky Lynch sebagai WWE SmackDown Women's Champion. Dan mereka akhirnya menandatangani kontrak di segmen itu untuk match di WWE Extreme Rules. Dan seperti yang sudah ditetapkan, kalau Lynch meng-cut promo sebagai heel, ya setelah itu ya cuma ya udah tanda tangan kontrak doang, ya udah segmennya berakhir, nggak ada physical contact antara mereka berdua ya. Sebelum kita bahas tentang Demon Finn Balor kembali, saya mau sedikit bahas tentang match ini nih. Matchnya Edge lawan Rollins. Ini bisa dibilang salah satu match yang membuat saya menonton SmackDown episode hari ini. Why? Karena saya kan jarang nih nonton episode Raw dan SmackDown. Itu kadang-kadang kalau ada yang menarik aja saya tonton. Nah saat ini menarik nih karena ada Brock Lesnar, sama kata orang banyak review setelah SmackDown katanya matchnya Edge sama Rollins ini keren banget. Salah satu match terkeren sepanjang tahun ini di episode SmackDown. Dan saya penasaran dan sudah nonton. Dan teman-teman silakan ditonton ya matchnya Edge sama Seth Rollins. Padahal ini mungkin rematch dari, ya memang jelas rematch dari SummerSlam, tetapi mereka memberikan tontonan yang sangat menarik untuk kita saksikan. Berbagai kick outnya juga, terus juga signature moves, finisher, story yang diceritakan setelah match itu terjadi. Dimenangkan oleh Rollins jelas ya. Edge itu keluar dengan stretcher, dan kemungkinan ini jadi salah satu bagian di mana Edge off dulu dari SmackDown ataupun dari WWE. Karena dengan ditampilkannya Edge keluar dengan stretcher, itu kan menunjukkan kalau WWE mau tell story, mau menceritakan sesuatu terhadap match ini. Edge kan menang lawan Seth Rollins di SummerSlam, dan Seth Rollins di rematchnya menang lawan Edge. Berarti siap untuk match terakhir nih, rubber match nih. Tapi untuk sementara sebelum rubber match, Edge itu harus istirahat dulu mungkin ya, karena memang waktunya untuk dia off dari storyline yang ada di SmackDown. Saya cukup bersemangat untuk match terakhirnya nanti antara mereka berdua, apakah terjadi di pay-per-view selanjutnya ataupun pay-per-view tahun depan ya. Kita nantikan saja. Berikutnya segmen terakhir di SmackDown tadi pagi, di mana
kita menyaksikan kalau The Demon Finn Balor akhirnya kembali, karena dia kayaknya nggak punya cara lain untuk mengalahkan Reigns, yang harus dengan menjadi Demon. Karena The Demon Finn Balor tidak terkalahkan selama di WWE. Akan sangat menarik yang kita saksikan nanti di Extreme Rules. Apakah Roman Reigns berhasil mengalahkan Finn Balor, The Demon Finn Balor, atau The Demon Finn Balor secara mengejutkan akan menang melawan Roman Reigns, entah bagaimanapun caranya, entah mungkin karena diganggu sama Lesnar atau gimana. Tapi akan sangat mengecewakan ya bagi para fans lah ya, ketika Finn Balor kalah lawan Reigns. Padahal Finn Balor adalah sebagai Demon ini belum terkalahkan sampai sekarang. Ya it's okay lah kalau Roman Reigns masih ditahan untuk terus menang jadi Universal Champion sampai dia menghadapi Brock Lesnar. Tetapi finish matchnya harus tetap membuat The Demon Finn Balor tetap kuat atau strong. Karena kalau dia Finn Balor kalah dengan clean, dengan begitu saja kalah dikunci ya kayak biasanya begitu, ini akan membuat karakter The Demon sudah tidak menarik lagi, karena tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari The Demon Finn Balor ini. Masih spekulasi lah ya siapa yang akan menang. Dan setelah SmackDown untuk Extreme Rules kita akan disajikan, sudah tahu lah ya kalau akan ada match WWE Universal Championship Roman Reigns versus The Demon Finn Balor, WWE Championship Bobby Lashley versus Randy Orton, Women's Championship SmackDown Becky Lynch versus Bianca, Raw Women's Championship Charlotte Flair versus Alexa Bliss, and United States Champion Damian Priest versus Sheamus. Gimana nih guys? Oke lah, kita lanjut lagi ya. Berikutnya setelah acara di Madison Square Garden ini off air, di SmackDown selesai, dark match itu di setup ya. Ini kayaknya schedule terakhirnya John Cena untuk WWE untuk sesi di masa ini, dimana mungkin dia akan kembali lagi setelah dia udah banyak film lagi ya. Dan luar biasa, ini untuk memang disajikan untuk orang-orang yang udah datang beli tiket untuk nonton di Madison Square Garden. Ini kayak ya pelepasannya John Cena lah ya, atau ini untuk menservis para fans yang sudah menonton dan datang ke Madison Square Garden. John Cena seperti biasa datang dan dapat match melawan The Bloodline ya, Roman Reigns, The Usos. Dia berteman satu tim dengan The Mysterios, si Mysterio sama anaknya ya, si Dominic. Ya memang Cena menang dalam match ini karena memang untuk membuat para fans senang Cena hadir di situ. Karena saya lihat tadi di penontonnya itu pada saat episode SmackDown banyak anak-anak juga yang udah tahu kalau bakal ada Cena di situ ya. Lanjut lagi, ya tadi Cena menang karena AA ke salah satu The Usos terus dipin begitu. Saya nggak lihat matchnya karena ya off air ya. Dan setelah ini John Cena ya akan kembali ke Hollywood lah ya, fokus di Hollywood lagi, bikin film yang banyak, dan mungkin akan kembali lagi di WrestleMania ya beberapa tahun lagi lah ya. Atau mungkin hadir di WrestleMania tahun depan, nggak tahu juga, cuma hadir doang karena sejauh ini belum ada rencana apa-apa untuk John Cena. Yang jelas rencana dia adalah syuting film berikutnya. Kabar berikutnya datang dari Bryan Danielson di All Elite Wrestling, yang kontraknya masih orang penasaran ya, berapa lama nih. Memang dia bilang dia tanda tangan kontrak beberapa tahun di AEW. Dari Wrestling Observer Radio, Bryan Danielson itu 3 tahun tanda tangan kontraknya untuk AEW. Keputusan dia untuk pindah ke AEW, bukan stay di WWE, sebenarnya bukan karena WWE itu tidak boleh dia bergulat di NJPW, karena tawarannya WWE dan AEW itu sebenarnya sama. Dia memberikan tawaran untuk Bryan Danielson atau Daniel Bryan itu ya boleh Daniel Bryan tetap di WWE dan bekerja ataupun wrestle di NJPW begitu. Ini bukan masalah uang sih sebenarnya. Jadi bukan juga masalah dia boleh bekerja di NJPW, tetapi di mana Bryan Danielson merasa kalau dia lebih diuntungkan dan industri gulat profesional lebih diuntungkan secara general, secara luas ketika dia bergabung ke All Elite Wrestling. Benar juga ya, karena memang di All Elite Wrestling banyak orang yang belum pernah dia hadapi, dia gulati, bergulat bersama dia.
Kalau di WWE sudah banyak sekali orang-orang utama yang sudah bergulat dengan Daniel Bryan, ya rematch aja gitu. Tapi ketika masuk ke AEW banyak orang-orang baru nih, menarik sekali nantinya. Sebenarnya hubungan si Daniel Bryan dengan Vince McMahon tuh baik-baik aja. Bahkan Daniel Bryan itu disebut sebagai fan beratnya McMahon. Jadi dia ya memang sebagai seorang manusia. Vince McMahon itu digemari oleh Bryan Danielson. Dan the door remains open for Danielson to return to WWE when his AEW contract expires. Jadi ketika kontraknya selesai nanti di AEW setelah 3 tahun, di tahun 2025 ya berarti ya, summer 2025, dia bisa aja gampang kalau mau return ke WWE. Gak akan ada masalah apa-apa kan, karena hubungannya mereka baik di sana ya. Apakah dia akan balik lagi? 3 tahun lagi lah guys. Atau mungkin Tony Khan mau perpanjang kontraknya dia nantinya ya. Ditunggu saja. Terakhir nih, AEW Dynamite Grand Slam yang akan tayang di 22 September itu sudah terjual tiketnya sebanyak 18.000 tiket. Padahal baru 2 match yang diumumkan, yaitu Cody Rhodes versus Malakai Black dan MJF versus Brian Pillman Jr. Gimana nih? Karena akan menjadi event yang cukup besar dan event terbesar AEW selama ini. Saya sangat tertarik ya menunggu match besar apa lagi yang akan diumumkan dan akan menambah jumlah tiketnya. Ada 18.000 tiket yang terjual. Kapasitas dari Arthur Ashe Stadium, tempat lokasi Dynamite Grand Slam ini, sebanyak 20 ribuan lebih ya. Apakah akan terjual 20 ribuan lebih atau sold out? Ya mungkin saja. Ini menunjukkan kalau AEW adalah sebuah promosi gulat yang bukan lagi alternatif, tapi salah satu pilihan utama promosi gulat profesional yang besar di Amerika dan bahkan mungkin di dunia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Gilang Wrestling di episode kali ini.